Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan yang berkaitan dengan bioindikator kualitas udara ya. Jadi ini materi ke-8. Adapun tujuan dari perkuliahan kali ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan mengenai bioindikator kualitas udara beserta ruang lingkupnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Oto Prasadi SPI MSI. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi, jadi selama beberapa dekade ya, polusi udara ini sangat serius ya. Jadi semakin serius, peningkatan kuantitasnya artinya jumlah polusi udara yang dibuang ke udara, ke lingkungan ya, baik dari kegiatan kepadatan lalu lintas, ya, kemacetan, emisi gas limbah industri, kemudian kendaraan-kendaraan yang berada di jalan yang menyebabkan ya, kualitas udara di sejumlah kota besar khususnya ya, dan di kota-kota kecil itu menurun kualitas udaranya ya. Nah, untuk bioindikator kualitas udara sendiri ada beberapa buku atau referensi yang tentunya dapat teman-teman atau adik-adikku sekalian baca. Ini salah satunya dari Astri Nugroho dan buku-buku lainnya ya. Jadi silahkan bisa di search di internet, banyak sekali. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini ada 5 materi ya. Untuk materi yang ke-8 di sini ada 5 sub materi. Yang pertama itu pengantar, kemudian yang kedua ada lisen, kemudian yang ketiga birofita, kemudian yang keempat itu ada pteridofita, dan yang kelima adalah tumbuhan tingkat tinggi ya. Nah, yang pertama, untuk pengantar sendiri, polusi udara ini mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkonsentrasi di atmosfer tadi ya, yang dibuang oleh kegiatan baik kendaraan, industri ke udara ya, dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi yang diizinkan ya. Nah, penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan ya. Nah, kemudian polutan di udara ini dihasilkan oleh aktivitas manusia dan proses alami ya. Jadi ada kegiatan yang dihasilkan oleh antropogenik maupun secara alami. Nah, namun pencemaran terutama ini mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Artinya kalau yang diakibatkan karena proses alami, sebenarnya alam itu sudah memiliki kesetimbangan sendiri. Jadi pada saat ada kerusakan secara alami, otomatis akan memperbaiki secara alami. Tetapi kalau misalkan kerusakan itu diakibatkan oleh tangan manusia, itu yang perlu treatment juga oleh manusia. Nah, beberapa polutan udara yang umum adalah SO2. Nah, SO2 ini adalah sulfur dioksida, kemudian partikel tersuspensi ya, terutama NOx. NOx ini nitrogen oxide ya. Kemudian ada CO, karbon monoksida, kemudian juga ada VOC, ada volatil organik compound atau senyawa organik volatil, logam berat ya, kemudian ada zat radioaktif, oksida fotokimia, dan lain-lainnya ya. Ini adalah contoh beberapa gambar yang melepaskan ya secara kuantitas, secara jumlah polusi udara ke atmosfer ya. Ini ada beberapa contoh di beberapa daerah, dan ini juga ada contoh di ibu kota tercinta ya, karena ada lambang Monasnya. Nah, jadi melalui pengamatan dan studi ya secara terus-menerus, tentu orang akan menemukan bahwa beberapa tumbuhan ternyata memiliki beberapa reaksi ya. Jadi terhadap polusi yang dibuang, tumbuhan ini memiliki beberapa reaksi dan respon terhadap gas berbahaya ya tadi ya, termasuk SO2, NOx, CO ataupun VOC. Nah, tumbuhan yang berdampak tumbuhan yang terdampak akibat kegiatan polusi udara ini akan berbeda-beda dan akan menunjukkan gejala
Ya, gejala-gejala ini dapat digunakan untuk menilai jenis polutan di udara itu jenisnya seperti apa. Nah, dan memperkirakan rentan konsentrasinya itu seberapa parah sesuai dengan tingkat kerusakan tumbuhan dan waktu pemaparan atau pencemarannya. Ya, jadi ini bisa kita gunakan sebagai bioindikator ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi submateri kedua yaitu lisen. Nah, lisen adalah gabungan bakteri cyanobacterium dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Nah, bentuk lisen ini seperti kerak ya, kerak sehingga disebut sebagai lumut kerak. Nah, tumbuh lebat baik pada pohon, batang-batangnya ya, batang-batang maupun batang-batang kecil yang baik batang besar maupun batang kecil. Kemudian juga pada bebatuan ya, keraknya dan tanah kosong ya. Lisen ini tumbuh di di sekitaran itu. Nah, kemudian lisen ini juga sangat sensitif terhadap polusi ya. Contohnya adalah polusi H2S atau hidrogen sulfida yang ada di udara. Nah, karena lisen ini tidak memiliki akar, ini kan tidak memiliki akar ya. Mereka menyerap banyak bahan mentahan langsung dari udara dan uap air di sekitar mereka. Jadi langsung terserap tanpa akar. Nah, mereka menyerap banyak bahan yang dari udara dan uap air itu. Nah, hal ini akan membuat mereka ini sangat sensitif terhadap polusi udara dan hujan asam ya, dan karena lisen ini tidak memiliki cara untuk mengeluarkan polutan yang sudah masuk ke dalam ke dalam bagian tubuhnya yang masuk ke dalam bagian tubuh yang mereka serap. Nah, jadi bahan-bahan ini tidak dapat bahan-bahan ini tetap berada di dalam sel mereka, jadi tidak bisa keluar. Nah, karena polutan ini menumpuk di dalamnya, jadi lisen ini juga dapat digunakan untuk memantau akumulasi polutan jangka panjang. Ini juga dapat digunakan sebagai bioindikator ya, lisen ini. Nah, kemudian keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator. Jadi ada beberapa keuntungan di sini. Penggunaan lisen sebagai bioindikator ini bisa kita lihat ya. Yang pertama, banyak spesies lisen memiliki rentan geografis yang luas, memungkinkan studi gradien polusi jarak jauh ya. Kemudian yang kedua itu morfologi lisen tidak bervariasi dengan musim, artinya tidak bervariasi maksudnya stagnan ya. Kemudian dan akumulasi polutan ini dapat terjadi sepanjang tahun, jadi terakumulasi, dia tidak bisa melepaskan. Nah, lisen biasanya berumur panjang, nah siklus hidupnya juga panjang. Nah, pertukaran air dan gas di seluruh talus lisen ini membuat mereka sensitif terhadap polusi. Nah, kemudian lisen tidak memiliki akar ya, dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah. Jadi karena dia itu hidup pada pohon, batu ya, walaupun ada yang hidup pada tanah ya, ke sumber tanah dan bergantung pada endapan rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Nah, dengan demikian, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan ya. Nah, yang terakhir, lisen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan. Itu adalah keuntungan dari keuntungan dari penggunaan lisen sebagai bioindikator. Nah, yang selanjutnya itu adalah metode pengukuran respon lisen terhadap polusi udara. Nah, bagaimana sih metodenya? Nah, menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lisen terhadap polusi udara adalah studi komunikasi dan gradien. Nanti akan saya jelaskan ya. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungannya. Jadi karakteristiknya sesuai dengan di mana dia hidup, di mana dia menempel ya. Studi semacam ini biasanya dilakukan sekitar sumber kontaminan
yang ada atau yang diproyeksikan. Artinya karena tumbuhan ini tidak bisa bergerak, artinya pergerakannya pasif, jadi harus di sekitar sumber kontaminan. Nah, dengan beban polutan yang diharapkan bervariasi dengan jarak dari sumber. Nah, studi gradien ini lebih jauh. Jadi studi gradien ini itu melibatkan pengamatan terhadap spesies yang terlihat cedera seperti ini. Artinya jadi adanya pemutihan pada daun, kemudian juga ada pengamatan terhadap spesies yang terlihat cedera ya. Tadi seperti pemutihan pada daun, kemudian talus mengalami deformasi, kemudian juga ada perubahan struktur komunitas, kemudian juga seperti kekayaan spesies yang berubah dari jenis daunnya, kemudian kelimpahannya atau penutupan atau coverage, serta proses fisiologis seperti fotosintesis yang terganggu, aktivitas nitrogenase, kemudian juga ada serapan elemen, ada juga integritas membran, artinya kebocoran elektrolit dan kuantitas pigmen, serta fluoresensi ya. Nah, kemudian studi gradien ini lebih lanjut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap. Jadi ada 2 tahap ya untuk studi gradien ini. Yang pertama dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area. Kemudian yang kedua dengan memindahkan lisen dari tempat yang tidak terkontaminasi ke yang terkontaminasi dengan mengukur bioakumulasi vulkan ya. Jadi ada 2 tahap ya. Nah, pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu, artinya kita bisa menentukan jenis apa yang hadir pada kondisi yang terpolusi. Jadi kita bisa nanti ditentukan ya pemetaan spesies. Nah, pemetaan kualitas udara di suatu area ini dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity atau IAP ya, berdasarkan jumlah N, berdasarkan jumlah. Jadi kita simbolkan N, kemudian frekuensi kita simbolkan F, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti ya, IAP tadi, Index of Atmospheric Purity-nya itu atau IAP-nya ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, keterangan di mana F ya adalah frekuensi, dia maksimal nilainya 10 ya. Kemudian nanti ada tabelnya, kemudian dari setiap spesies ke I ya, spesiesnya nanti apa saja dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam satu kotak. Jadi seperti dibuat transek ya, misalkan karena persegi panjang mungkin 1 dikali 3 atau misalkan 2 dikali 5 ya. Nah, kotaknya adalah dari dimensi tadi 30 kali 50 cm masing-masing di mana suatu spesies tertentu muncul ya. Nah, ini merupakan nilai IAP ya, Index of Atmospheric Purity atau IAP ya, yang dikelompokkan ke dalam 5 level kualitas ya. Jadi dikelompokkan ke dalam 5 level kualitas, jadi tingkat kualitas berdasarkan nilai IAP-nya. Nah, untuk yang pertama itu nilainya adalah sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Kemudian sama dengan atau kurang dari 12,5. Tingkat polusinya itu sangat tinggi. Nah, kemudian 12,5 lebih dari 12,5 atau sama dengan kurang dari 25 itu polusi tinggi. Nah, kemudian lebih dari 25 atau sama dengan kurang dari 37,5 itu polusi sedang. Kemudian 37,5 lebih dari 37,5 atau sama dengan atau kurang dari 50 polusi rendah ya. Kalau misalkan yang terakhir adalah untuk IAP-nya itu lebih dari 50 itu polusi sangat rendah. Ini sumbernya itu adalah SET dan Tunggu tahun 2016. Nah, kemudian penggunaan metode transplantasi ya. Nah, tadi kan ada beberapa metode ya. Nah, sekarang penggunaan metode transplantasi, jadi tali dari lisen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dengan daerah yang tercemar. Jadi ditransplantasikan pada daerah yang tercemar, dipindahkan ya.
sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Jadi diamati kerusakannya, apakah pemutihan atau deformasi dan lain-lainnya. Nah, metode ini digunakan dalam studi bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan toleransi dan toksisitas polutan ya. Itu untuk metode transplantasi. Nah, kemudian studi fumigasi. Nah, untuk studi fumigasi ini sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik ya di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Nah, jadi studi fumigasi ini melibatkan pengukuran variabel respon, proses fisiologis yang dipilih. Jadi proses kepekaan terhadap aktivitas, ketidakseimbangan K+ atau fotosintesis, dan status pigmen pernapasan ya. Nah, jadi untuk studi lapangan ya dengan pengasapan lisen ini di daerah sekitar sumber polusi ini telah terbukti lebih bermanfaat dalam memprediksi potensi dampak dari sumber polusi pada berbagai spesies ya. Jadi ada terlihat perubahan-perubahan morfologinya. Nah, karena memungkinkan pengamatan yang realistis secara lingkungan, bagaimana perubahan fisiologis atau morfologis yang terjadi itu berkorelasi ya dengan polutan-polutan tertentu atau polutan-polutan yang sangat spesifik. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengukur atau sizing up lisen ya metodenya. Nah, ukuran lisen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Jadi ada pengaruh dari proses nanti fotosintesis ya, pemaparan sinar matahari terhadap ukuran dari lisennya. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan udara kualitas ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, ada ukuran lisen dan kualitas udara. Jadi kalau misalkan ukurannya itu ini dalam satuan cm persegi ya, 0 sampai dengan 3 itu miskin atau buruk kualitas udaranya. Tapi kalau ukuran 4 sampai dengan 6 itu cukup, kemudian 7 sampai dengan 9 ukurannya baik. Ya, jadi nanti kemudian ukuran yang 10 sampai dengan 12 itu sangat baik ya, jadi ukuran lisennya. Kita lihat kalau misalkan berada di daerah tertentu, kemudian kita ukur, ini adalah tingkat kualitas udaranya berdasarkan CET dan PUNDU tahun 2016. Nah, kemudian lisen sebagai bioindikator pencemar logam. Nah, jadi kan di lingkungan itu sebenarnya logam itu banyak ya. Ada Pb, ada Ni, ada Cu, Cr, Cd dan lainnya ya. Jadi beberapa logam ya. Dalam contohnya misalkan di Cilacap ya, di Cilacap itu ada semen ya. Dalam debu semen yang dihasilkan oleh industri semen, khususnya yang ada di Cilacap, angin dan hujan ini dapat menyebabkan debu semen ini menyebar dan bahan kimia yang terkait biasanya ditemukan di lumut. Jadi menempel pada lumut, wajan tanah, hewan dan tanaman. Nah, untuk mendeteksi polusi udara ya, lumut cenderung digunakan sebagai bioindikator. Kenapa? Karena kepekaan mereka terhadap berbagai faktor lingkungan. Lumut dianggap sebagai bioindikator kualitas udara yang paling tepat selama 30 tahun terakhir. Itu berdasarkan ASIF ya di tahun 2018. Nah, lisen ini sebagai bioindikator pencemar logam jadi dianggap sebagai biomonitoring yang paling handal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Nah, perubahan kualitas udara ini dapat dideteksi oleh spesies lisen epipetik yang sensitif terhadap pencemar udara. Kemudian juga sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lisen untuk memantau polusi udara. Jadi keberadaan lisen ini sangat mempengaruhi bagaimana kita mengetahui kondisi kualitas udara di lingkungan tertentu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke submateri ketiga ya, birofita. Nah, untuk bryophyta ya, bukan birofita tapi bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskuler dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomi. Potensi pertumbuhan dari bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskuler. Bryophyta ini tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab di tanah ya. Jadi tempat-tempat yang lembab, batu ya, baik di batu, di batang dan ranting-ranting pohon, serta juga batang yang sudah jatuh ke tanah ya.
Jadi mereka ini mendapatkan nutrisi, ya biofita ini mendapatkan nutrisi langsung dari zat terlarut dalam kelembapan udara. Nah, kemudian ada 2 kategori briofita sebagai respon terhadap polusi udara. Ya, jadi ada 2 kategori briofita sebagai respon terhadap polusi udara. Yang pertama adalah yang sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Nah, jadi ini tuh berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Nah, kemudian yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Nah, jadi tanaman ini itu menjebak dan mencegah daur ulang polutan tersebut dalam ekosistem untuk periodik waktu yang berbeda. Nah, analisis tanaman semacam ini memberikan gambaran yang adil tentang tingkat pencemaran logam. Ya, jadi ada 2 kategori briofita sebagai respon terhadap polusi. Nah, kemudian metode pemantauan, ya. Jadi untuk briofita ini ada beberapa step, ya, atau metode yang bisa digunakan. Nah, yang pertama adalah metode pemantauan. Nah, untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh briofita epifit, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai studi in situ. Nah, jadi ada metode survei, ya. Jadi ada beberapa metode, ada metode survei, ya, kemudian ada metode transplantasi. Nah, sekarang metode survei ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu, ya, atau spesies. Nah, perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas briofita dari lokasi yang berbeda ini menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme, ya. Jadi perbedaan perbedaan kuantitas, ya, ini akan menunjukkan stres pada organisme. Nah, survei periodik ini dilakukan pada briofita asli di lokasi yang berbeda. Jumlah, frekuensi, dan kelimpahan spesies asli dan dominasi bentuk pertumbuhan dapat dibandingkan dengan catatan masa lalu. Artinya kita bisa melihat baik penelitian, kemudian baik riset-riset yang berkaitan dengan briofita sebagai bioindikator kualitas udara. Laporan, ya, mungkin ada laporan-laporan seniornya, dan koleksi herbarium periodik, tugas-tugas yang bisa kita lihat sebagai referensi. Nah, hilangnya spesies yang sudah dilaporkan atau masuk dalam kategori sensitif dan munculnya spesies baru atau toleran ini menunjukkan kondisi stres di lokasi yang dipelajari. Nah, itu adalah metode yang pertama. Nah, kemudian ada metode yang kedua. Nah, metode yang kedua adalah metode transplantasi. Nah, spesies briofita ini ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal. Jadi ditransplantasikan bersama dengan substrat asal, ya. Jadi bukan hanya briofitanya. Nah, dari lingkungan yang tidak tercemar ke kondisi lingkungan yang secara ekologis kurang lebih sama, ya, tetapi tercemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi. Jadi kita membutuhkan bukti briofita ini ada kerusakan apa jika kita pindahkan ke kondisi yang mungkin sama atau di atas levelnya sedikit yang tercemar, ya. Nah, kemudian untuk spesies yang nanti akan ditransplantasikan ini menunjukkan pola pertumbuhan tunas dan percabangan yang dimodifikasi dan pengendapan di permukaan tanaman. Ini merupakan gejala umumnya, ya. Kemudian juga transplantasi ini dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara. Jadi ada 3 cara jika kita ingin melakukan transplantasi pada briofita. Yang pertama atau step yang pertama adalah transplantasi di tanah. Jadi briofita ini ditumbuhkan di petak-petak kecil yang disiapkan di tanah pada tempat-tempat pencemaran terpilih, dan beberapa titik petak yang tidak tercemar ditetapkan sebagai kontrol. Jadi kita taruh di tempat yang tercemar dengan yang tidak itu sebagai
kontrol ya. Jadi nanti tingkat percabangan dari bagian-bagian tanaman, produksi tunas regeneratif basal, dan tingkat kelangsungan hidup itu dicatat secara berkala ya, nanti yang akan memberikan gambaran tentang tekanan pencemaran pada suatu daerah. Nah, kemudian yang kedua adalah metode kantung pos. Nah, kantung kain yang digunakan itu ukuran 20 kali 20 cm. Ini berarti persegi, disiapkan dengan jumlah bryophyta yang sama. Jadi sesuai dengan jumlah bryophyta yang sama, kita masukkan ke kantong MOS ya. Kemudian kantung-kantung ini digantung di berbagai lokasi. Jadi kita tentukan titik sampelnya di mana kita gantung. Nanti kita akan lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi. Kemudian analisis berkala terkait tingkat dan kemampuan regenerasi sampel ini memberikan data tentang kecenderungan polusi. Bryophyta yang diisikan dalam kantung tadi ini dapat disimpan di badan air. Ya, jadi analisis bryophyta ini menunjukkan tingkat pencemaran di badan air ya. Kemudian yang ketiga adalah bryometer ya. Jadi bryometer ini berupa kotak tempat bryophyta ditanam di ruangan lembab dengan substrat asli. Kotak memiliki sisi transparan yang dibuat dari kaca tipis, diberi lubang sehingga udara dan cahaya dapat melewati tanaman di dalam kotak. Jadi kotak-kotak disimpan di lokasi yang berbeda di area yang tercemar ya. Jadi pengamatan berkala pada pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup bryophyta menunjukkan kecenderungan polusi, pola spora yang berkecambah, dan pertumbuhan protonema akan mudah diamati di ruang lembab yang tadi kita akan kita masukkan ya, si bryophytanya itu di bryometer. Nah, kemudian metode yang ketiga adalah metode fitososiologikal ya. Jadi perubahan fitososiologikal ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat kualitas udara yang ditunjukkan dalam Index of Atmospheric Purity atau IAP. Pada metode ini, bryophyta yang tumbuh di kulit pohon atau di batang diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Jadi artinya pengukurannya itu dilakukan dari sumber pencemar dan menjauh ke sumber pencemar. Jadi IAP ini ditentukan atas dasar frekuensi dan faktor ketahanan spesies yang dapat memberikan gambaran yang benar tentunya tentang efek jangka panjang dari pencemaran di suatu tempat. Nah, jadi menurut Govindapian et al. 2010, nilai IAP ini dapat ditentukan dengan menerapkan rumus sebagai berikut. Nah, ini adalah rumusnya, adapun keterangannya. N di sini adalah jumlah kehadiran spesies di suatu tempat. Jadi ditulis berapa jumlah spesies yang ada. Kemudian di sini F-nya adalah frekuensi penutupan spesies di setiap tempat, berapa frekuensinya ya. Kemudian Q adalah faktor resistennya. Nah, kemudian metode selanjutnya atau metode terakhir adalah metode ekofisiologis. Nah, pada metode ini, bryophyta ini terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi sudah diketahui konsentrasinya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat diukur dalam medium yang memiliki konsentrasi polutan dan logam berat yang berbeda-beda. Jadi pengamatan terhadap pertumbuhan dan tingkat kelangsungan hidup ya, baik nanti ada kerusakan-kerusakan organ tanaman ya, baik morfologi ataupun anatomi, kemudian ada degradasi kloroplas atau jenis pertumbuhan protonema yang tidak biasa lainnya pada tanaman dewasa, ini menunjukkan tingkat toksisitas polutan. Nah, biasanya metode ini berguna dalam menentukan tingkat toksisitas polutan dan tingkat toleransi spesies yang berbeda. Jadi kita bisa mengetahui tingkat toksisitasnya juga tingkat toleransinya seperti apa. Nah, kemudian submateri selanjutnya adalah berkaitan dengan Pteridophyta. Nah, Pteridophyta ini kelompok paku-pakuan. Ya. Jadi kelompok paku-pakuan adalah indikator positif dari integritas hutan, dianggap berada di antara tanaman darat paling awal muncul. Ya, jadi ini adalah sejarahnya.
Pteridophyta adalah kelompok yang terdiversifikasi secara global. Ini berdasarkan Pratt et al. 2010. Nah, oleh karena itu, kelompok tumbuhan ini ada di mana-mana dan memiliki kombinasi atribut menguntungkan untuk studi bioindikator. Pertama, sebagian besar herbivora, ya vertebrata maupun serangga, menghindarinya. Kemudian yang kedua, mereka tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zookori. Dan yang ketiga, akhirnya spora Pteridophyta ini memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya. Nah, oleh karena itu, distribusi mereka ini erat mencerminkan kondisi habitat abiotik, memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya, ya. Jadi ini adalah contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Pellerin, ya, tahun 2014. Nah, selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel Pteridophyta ditandai dengan menggunakan perangkat GPS. Jadi di mana kita mengambil sampel, kita tandai menggunakan GPS, ya. Yang kedua, penutupan total Pteridophyta di setiap situs atau titik sampling diperkirakan secara kasar untuk area seluas kurang lebih 100 meter persegi berdasarkan tingkat kelas, yaitu 0,1 sampai dengan 15%, 16 sampai dengan 50%, dan 51 sampai dengan 100%. Jadi penutupan total Pteridophytanya, ya, dari luas 100 meter persegi, ya, ada 3 kelas. Yang pertama adalah 0,1 sampai 15, 16 sampai 50, 51 sampai dengan 100%. Nah, kemudian di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 meter kali 10 meter, nanti akan mendapatkan totalnya itu adalah 100 meter persegi. Nah, kemudian yang ketiga adalah pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies dari Pteridophyta. Jadi kita catat dalam buku catatan atau dalam handphone. Nah, kemudian kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas. Tadi kalau penutupan total Pteridophytanya itu ada 3 kelas, yang khusus Pteridophyta itu dalam luasan 100 meter persegi. Nah, ini untuk vegetarian lainnya itu ada 7 kelas. Yang pertama itu adalah kurang dari 1%, kemudian 1 sampai 5%, yang ketiga 6 sampai 25%, yang ketiga 26 sampai dengan 40%, yang ketiga yang selanjutnya 41 sampai dengan 60%, kemudian yang selanjutnya 61 sampai 80%, dan yang terakhir adalah 81 sampai dengan 100%. Nah, kemudian selanjutnya mengukur diameter setinggi dada, diameter at least height atau DBH dari semua pohon. Nah, DBH ini digunakan untuk menghitung total basal area per plot, jadi dihitung setinggi dada, ya. Kemudian persentase keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola modal lemon C, ya. 1 dari setiap sudut plot. Jadi modelnya itu ada C, ya, dari 4 titik, ya, 4 titik model plot. Kemudian ada proporsi batu di permukaan dasar hutan diperkirakan secara visual. Jadi kita nilai secara visual permukaan dasar hutan, ya, dan sampel tanah itu dikumpulkan. Jadi nanti hutannya itu dasarnya kita visualisasikan, kemudian sampel tanah dikumpulkan dan nanti akan diuji di laboratorium, ya. Sampel tanah dikering anginkan dan disaring, ya, menggunakan mata saring sekitar 2 mm. Nah, kemudian selanjutnya besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam perbandingan 1:10 suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4. Kemudian yang selanjutnya adalah kita juga memperkirakan indeks kelembapan relatif topografi atau topografi relatif moisture index atau TRMI di lapangan yang berkisar dari 0, ya, kebanyakan itu kondisi aerik, hingga 60, kebanyakan kondisi higienis. Jadi TRMI ini dihitung dengan menjumlahkan skor yang terkait dengan posisi topografi, kecuraman, aspek, dan konfigurasi lereng dominan di plot. Kemudian selanjutnya kita perlu mengevaluasi jumlah jenis mikro landform, datar, depresi, gundukan tanah, kemiringan,
ke bawah, lereng tengah, kemiringan ke atas, dan kemiringan curam diplot menurut 2 kelas. Jadi untuk yang pertama 1 jenis atau lebih dari 2 jenis. Nah, akhirnya untuk mempertimbangkan efek internal tepi, jarak ke area terbuka terdekat, misal jalur, parit, jalan, padang rumput, itu diukur dan dikelompokkan dalam 2 kelas, 30 meter atau lebih dari kurang dari 30 meter atau lebih dari 30 meter. Nah, kemudian 87% dari tepi internal terletak pada kurang dari 30 meter berjalan setapaknya. Nah, kemudian yang terakhir, ini adalah tumbuhan tingkat tinggi, ya, respon tumbuhan. Nah, tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan. Jadi pergerakannya itu dia tidak bergerak, ya, tapi kalau pergerakan pasif itu seperti biota yang bergerak tetapi seakan-akan tidak bergerak. Nah, kalau tumbuhan itu dia tidak berpindah ke satu tempat kecuali dipindahkan oleh tanah-tanahnya. Ya, dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Jadi lingkungannya berubah seperti apapun, maka akan mempengaruhi tumbuhan yang hidup di situ. Nah, setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Jadi karena perubahan parameter fisik tadi, ya, baik suhu dan lainnya, itu akan mempengaruhi perubahan baik secara morfologi maupun anatomi dari tumbuhan. Nah, munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam ini merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Jadi di sini ada tabel yang berkaitan dengan polutan udaranya itu apa saja, ya. Polutan udaranya bisa dilihat. Jadi polutan udara itu ada polutan, ya, baik sulfur dioksida, kemudian juga ada nitrogen dioksida, ada juga O3 ozon, ya, kemudian juga ada nitrat peroksikarap, halogen, dan hujan asam. Ini dapat merusak tumbuhan, ya. Oleh karena itu tumbuhan menawarkan sistem alarm, ya, peringatan dini yang sangat baik untuk mendeteksi keberadaan konsentrasi polutan udara yang melebihi batas dan sering memberikan bukti, ya, bahwa udara itu tercemar. Jadi ini merupakan tabel, ya. Kita bisa tahu polutan udaranya apa saja, kemudian mekanisme kerusakannya itu apa saja, di sini bisa dilihat. Kemudian area titik kerusakan, ya, misalkan daunnya bagian tengah, ya, kadang-kadang di tepi daun, di sini ada area titik kerusakannya. Kemudian bentuk titik kerusakannya ada, bentuknya seperti apa, apakah bentuknya strip atau pita atau tebal atau tersebar. Kemudian warna titik kerusakannya apa, apakah warnanya coklat ataukah pucat coklat ataukah putih. Nah, kemudian umur dan tingkat daun yang rusak. Jadi daun yang diperluas itu atau misalkan jadi ada umur dan tingkat daun yang rusak. Di sini bisa dilihat ada daun muda rentan, ya, ada juga ujung daun muda dan daun tua yang rentan. Jadi di sini ada klasifikasinya berdasarkan sumbernya, itu adalah SEN tahun 2015. Nah, kemudian pengamatan kerusakan tumbuhan. Pengamatan kerusakan tumbuhan ini menurut Singh et al. Tahun 1991 dan Nukratani dan Prasetyawati tahun 2010. Pengamatan kerusakan tumbuhan ini dapat dilakukan melalui pengamatan langsung, ya, atau secara visual. Nah, terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Nah, ada pengukuran air polutan tolerance index atau APTI pada tumbuhan. Salah satu yang dapat diukur adalah air polutan tolerance index atau APTI, ya, APTI dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting pada daun, yaitu jumlah klorofilnya berapa, kemudian pH-nya berapa, kadar air relatifnya berapa, dan kadar asam askorbatnya juga berapa. Nah, kemudian nanti kadar air relatif. Nah, kadar air relatif ini diketahui dengan rumus sebagai berikut, ya. WF dikurangi WD, kemudian dibagi WT dikurangi WD dikali 100. WF adalah berat segar daun, ya. Kemudian WT adalah berat kering and sit selama 24 jam, ya. Dan WD adalah berat kering di oven selama 48 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Itu kadar air
relatif. Nah, kemudian pengukuran kadar klorofil total, tahap pengukuran kadar klorofil total itu ada 4 cara ya atau stepnya. Yang pertama, menghancurkan daun segar sebanyak 0,5 gram, lalu larutkan dalam 10 ml air destilasi. Yang kedua, mengambil sebanyak 2,5 ml dicampur dengan 10 ml aseton dan kemudian disaring. Nah, yang ketiga, optical density disetting pada 645 nm atau D45 dan 663 nm atau D663. Kemudian 4, menghitung kadar klorofil dengan total dengan rumus CT sama dengan 20,2 ya dikali D645 berapa ya optical density-nya, kemudian ditambah 8,02 dikali berapa optical density-nya D663. Nanti tinggal ya ini satuannya tinggal 0,1 nanti dikali hasil ini CT ya, kemudian dikali berat kering dan berat basahnya berapa. Itu adalah pengukuran kadar klorofil total. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran pH. Nah, untuk pengukuran pH ini langkah pengukuran pH yaitu ada 2 tahap. Yang pertama adalah sebanyak 4 gram daun segar dihancurkan dalam air destilasi sebanyak 40 ml lalu disaring. Yang kedua itu mengukur pH ekstrak daun yang tadi sudah dihancurkan menggunakan pH meter terkalibrasi, artinya sebelum kita lakukan atau sebelum kita gunakan kita kalibrasi dulu ya pada pH 7. Yang selanjutnya pengukuran kadar asam askorbat. Nah, untuk langkah pengukuran kadar asam askorbat itu ada 4 tahap. Yang pertama, sebanyak 1 gram daun segar dilarutkan dalam 40 ml larutan ekstrak asam oksalat ya. Jadi 5 gram asam oksalat plus 0,75 gram Na eta dalam 1 liter air destilasi. Yang kedua, larutan ekstrak disentrifug dengan suhu 5 derajat Celcius ya. Dengan suhu 5 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, sebanyak 1 ml larutan standar dicampur dengan 5 ml larutan DCPIP ya. Jadi ada dikloropenol indopenol untuk penetapan kolorimetrik. Yang terakhir itu larutan diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang sekitar 530 nanometer pada kurva standar. Nah, kemudian yang kelima itu nilai APTI ya. Jadi data-data yang terkumpul dari poin A sampai dengan D tadi dapat digunakan untuk menghitung besarnya nilai APTI melalui rumus berikut ya, berdasarkan et al tahun 1991 ya, maupun Nugrahani dan Prasetyawati tahun 2010. Adapun rumus dari APTI ya, A dibuka kurung, T ditambah P tutup kurung ditambah E bagi 10 ya. Jadi kalau A nya itu adalah asam askorbatnya, satuannya miligram per gram, kemudian pH P nya adalah pH berapa, kemudian T nya adalah total klorofilnya berapa, dan R adalah kadar air relatifnya berapa. Tadi rumus yang tadi digabung dihitung ya di sini. Jadi hasil perhitungan dengan rumus dapat dicocokkan dengan kisaran penggolongan toleransi, yaitu 0 sampai 1 termasuk sangat sensitif ya. Jadi hasilnya itu masuk golongan kemana? 1 sampai dengan 16 itu termasuk sensitif ya. Kemudian 17 sampai dengan 29 itu termasuk sensitif sedang, dan 30 sampai 100 termasuk toleran. Itu berdasarkan Kekot atau tahun 2006. Nah, kemudian selanjutnya memberikan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman ya. Yang poin B-nya, daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. Oleh karena itu, penentuan kandungan daun polutan dapat menjelaskan kontaminasi di daerah tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah analisis oleh tree-ring atau lingkar pohon atau lingkar tahun ya. Jadi lingkar pohon ini dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun silam. Lingkar pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Juga bahan lingkar ditentukan oleh X-ray, situasi polusi,
tahun proporsi polusi serius dari kayu kecil ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah metode pemantauan lainnya. Jadi perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil A. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi ke-8 yaitu bioindikator kualitas udara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya, jadi silahkan dibaca-baca lagi, dipelajari lagi yang berkaitan dengan bioindikator kualitas udara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.